Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kepada Curhat Filsafat Part 2 dengan Dinda Ayu Putri Baharudin dari kelas HIA Angkatan 2021. Oke, pada curhat filsafat sebelumnya saya sudah menanyakan dan sudah curhat beberapa hal, yaitu mengenai apa itu rindu dan kenapa sih kita memiliki rasa rindu. Yang pertama, self evaluation pada part 1. Mungkin sebelumnya level pemikiran saya masih stuck atau jawaban yang saya cari itu masih berada di level pemikiran science thinking, yang mana saya melihat dari sebuah artikel-artikel maupun jurnal-jurnal. Nah, dari artikel tersebut itu menyatakan bahwa diri kita tuh mempunyai semacam hormon. Kemudian hormon inilah yang akan menagih otak kita terus-menerus akan sesuatu hal. Kemudian efek dari otak yang menagih terus ini dapat mempengaruhi kesehatan mental kita, seperti stres, depresi, bahkan gangguan kecemasan. Memang kan, dengan belajar filsafat ini kita ingin mencari jawaban, ingin mencari kebenaran yang dapat membuat kita merasa puas akan kebenaran tersebut. Dengan jawaban science thinking ini masih membuat saya kurang puas akan jawaban tersebut. Kemudian saya mencari kebenaran, menelaah lagi secara teologi thinking, yang artinya dalam hadis-hadis terkait bahwa rindu itu merupakan hal yang fitrah dan rindu merupakan suatu anugerah dari ciptaan Tuhan, yang mana kita diberitahu makna akan memanfaatkan waktu, memanfaatkan momen-momen kesempatan bertemu, memanfaatkan kebersamaan, kekeluargaan, dan keharmonisan. Kemudian saya mencarinya lagi, yaitu secara common thinking. Artinya dari pengalaman pribadi saya, dan karena ini merupakan pengalaman pribadi saya, mulai timbul pertanyaan, kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa rindu ini muncul? Jawabannya yaitu karena kan setiap manusia memiliki perasaan sedih, marah, senang. Ya, sama halnya kita memiliki perasaan hati. Nah, hati yang mana hati itu tuh membutuhkan sesuatu hal yang pernah ia rasakan atau ia pernah ngalamin, itu pengen kembali lagi, atau bisa saja sama sekali sesuatu hal yang belum pernah ia rasakan tapi sangat diidam-idamkan. Saya ambil contoh seperti kita rindu kepada masih virtual, misalnya kepada idol-idol atau artis-artis kayak gitu. Kemudian bisa juga terhadap baginda Rasulullah, itu kan kita belum pernah melihat ya, belum kita rasakan, tapi rindu itu muncul. Perasaan rindu itu muncul, diungkapkanlah melalui ibadah-ibadah, sholawat-sholawat kita sebagai ungkapan rasa rindu itu tersebut. Dan hal ini tuh kan berkaitan juga dengan teologi thinking. Secara logika, apakah rindu ini sesuatu anugerah yang diciptakan nih untuk apa? Anugerah yang Tuhan ciptakan nih untuk apa? Dan wajar nggak kira-kira rindu itu ada? Kalaupun nggak ada, kenapa harus ada gitu? Dan kemudian kita kan punya perasaan hati. Apakah dengan hati ini menunjukkan bahwa rindu itu ada atau tidak? Jadi secara logika sih saya belum melaksanakannya terhadap akan mengenai tentang rindu itu tersebut. Oke, dari pembelajaran di kelas kemarin sudah dijelaskan mengenai tentang level-level pikiran, yaitu ada beberapa level pikiran. Yang pertama itu ada mitologi thinking atau mitos,
Kedua, common thinking merupakan pemikiran dari pengalaman. Yang ketiga, logika thinking, yaitu apakah dari pemikiran tersebut masuk di penalaran atau akal manusia. Yang keempat, scientific, sesuatu hal yang sudah dikaji secara ilmiah. Yang kelima, philosophy thinking. Yang keenam, teologi thinking. Nah, dalam konteks teologi thinking ini berada di puncak, karena dari teologi thinking ini kita harus ekstra kritis dalam menemukan jawaban kebenarannya. Tetapi jika sesuatu hal pengetahuan itu sudah bersifat absolut atau di luar akal manusia, itu merupakan sesuatu hal yang sudah di luar batas kemampuan kita, yang mana dari hati kita, keimanan kita, kepercayaan kita lah sendiri yang dapat membuktikannya. Kemudian ada juga materi tentang dari mana ilmu pengetahuan. Nah, ilmu dan pengetahuan itu sesuatu hal yang berbeda. Pengetahuan merupakan kumpulan data atau informasi yang belum dikaji, tetapi yang belum dikaji secara ilmiah. Sedangkan ilmu adalah kumpulan pengetahuan yang sudah dikaji secara ilmiah. Ada beberapa step dari mana atau asal mana ilmu itu tersebut. Yang pertama, data. Yang kedua, informasi. Nah, kumpulan-kumpulan data ini kemudian akan menjadi informasi. Nah, informasi tersebut diberi perhatian dan diinvestkan menjadi pengetahuan. Nah, yang ketiga ini pengetahuan. Pengetahuan tersebut akan dikaji secara ilmiah. Biasanya disebut dengan ilmu. Yang kelima, ilmu tersebut tetap harus dicari kebenarannya. Apakah kebenaran tersebut bersifat relatif atau absolut? Baik, itu saja curhat filsafat part 2 dari saya. Bila ada kesalahan penyampaian, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.